Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara itu, pengertian sistem pertahanan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Berikut merupakan bunyi Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu: Ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3 berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4 berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5 berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga memberikan gambaran, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, disingkat Sishankamrata. Sishankamrata hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara.
Berikutnya, kita akan membahas contoh upaya bela negara di berbagai lingkungan. Yang pertama, contoh upaya bela negara di lingkungan keluarga, di antaranya sebagai berikut. 1. Mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. 2. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. 3. Menjaga nama baik keluarga dengan perilaku yang terpuji atau mulia. 4. Bersikap sopan kepada orang yang lebih tua seperti ayah, ibu dan kakak. Kedua, contoh upaya bela negara di lingkungan sekolah, di antaranya sebagai berikut. 1. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah. 3. Mengikuti upacara bendera. 4. Menjadi siswa yang berprestasi dan mengharumkan nama baik sekolah. Ketiga, contoh upaya bela negara di lingkungan masyarakat, di antaranya sebagai berikut. 1. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling atau ronda malam. 2. Menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram dalam masyarakat. 3. Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti atau gotong royong. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong-menolong antar anggota masyarakat. Keempat, contoh upaya bela negara di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya sebagai berikut. 1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Membayar pajak tepat pada waktunya. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.